Hai, halo. Apa kabar? Menarik kita bahas hari ini bahwa beberapa hari ini ada banyak pembicaraan tentang apa yang mereka sebut sebagai DPA. DPA dalam perspektif banyak orang disebut sebagai Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Pertimbangan Presiden atau apapun namanya. Dewan-dewan itu yang menurut kita di periode lalu dihapus, sekarang dimunculkan lagi. Pada bagian lain motifnya menjadi dipertanyakan, banyak perdebatan. Ada yang bilang itu DPA atau Dewan Pertimbangan apalah gitu ya. Kalau kali ini kita DPA yang kita masukkan di sini adalah demi percepatan anti korupsi. Jadi DPA yang disebut-sebut belakangan ini, yang kemudian disebutkan akan mengganti sejumlah undang-undang, memberikan peluang kepada beberapa mantan presiden yang masih melakukan kegiatan sosial politiknya untuk join di DPA yang dimaksudkan itu. Pada bagian lain kita sebutkan itu atau disebutkan oleh banyak orang juga alih-alih meningkatkan integritas lembaga yang ada, tetapi malah membentuk badan-badan baru yang sangat berbeda sekali dengan bagaimana kalau kita katakan di luar negeri bahwa semua badan-badan yang dibuat di luar negeri ini selalu pertimbangannya adalah fokusnya di rakyat. Jadi agak berbeda demi percepatan anti korupsi yang kita sebutkan kali ini, DPA yang kita masukkan adalah bahwa untuk melihat, membandingkan kembali sebenarnya apa sih yang mau dimau dari ada pertimbangan-pertimbangan ini. Kalau kita lihat bagaimana di luar negeri itu mereka melakukan sesuatu itu fokus kepada rakyatnya, bukan fokus pada penguasanya. Jadi kalau kita mau fokus pada rakyatnya yang kemudian korupsi sangat menyeret banyak hal di negeri kita, yes of course indeks persepsi 34, sehingga kita hari ini akan membahas atau membicarakan apa sebenarnya yang terjadi daripada membahas DPA, Dewan Pertimbangan atau Dewan Pertimbangan dan seterusnya itu, atau Dewan Pertimbangan kepada katakanlah pimpinan negara. Lebih bagus DPA itu adalah kita membuat demi percepatan anti korupsi. Kita melakukan banyak hal. Demi percepatan anti korupsi itu apa sebenarnya daripada kita bentuk dewan-dewan seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa bagaimana sebenarnya dewan-dewan ini dibentuk, sampai hari ini banyak perdebatan karena memang fokusnya pada penguasa di atas, pada rezim, pada elit. Agak berbeda kalau pergantian ataupun revisi ataupun amandemen sejumlah undang-undang, kita katakanlah Amerika, mereka berfokus kepada rakyatnya yang terus di-upgrade setiap hari. Jadi bukan peraturan-peraturan yang menyangkut kekuasaan elit yang akhirnya tujuannya adalah untuk bargain position sama mereka, dan ini akan lebih dipertanyakan oleh rakyat tujuannya apa. Nah, oleh sebab itu daripada kita DPA, kita hari ini akan membahas bagaimana sebenarnya demi percepatan anti korupsi ini DPA apa saja gitu ya. Demi percepatan korupsi itu, demi percepatan anti korupsi itu apa-apa saja yang kita harus benahi sebenarnya daripada membentuk badan baru. Pertama, kita bisa melihat bagaimana KPK. Ya, KPK tentu harus kemudian kita perkuat. Ini penting untuk memperkuat mandat, kewenangan, dan independensi KPK daripada bikin DPA baru itu. Tapi DPA yang untuk demi percepatan anti korupsi, oke, kita setuju gitu, agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dan ini yang mungkin juga akan dipertanyakan pada periode ke depan, apa sebenarnya yang memungkinkan apa yang kita sebut sebagai percepatan anti korupsi, sehingga kemudian anti korupsi ini bisa hidup di tengah masyarakat. Berikutnya ada lembaga yang penting untuk kita kemudian demi percepatan anti korupsi ini, ya, beberapa yang perlu dibenahi kembali adalah Badan Ombudsman selain KPK. Kita sudah mengetahui bagaimana Ombudsman ini bekerja. Daripada meminta nasihat-nasihat dari DPA yang mau dibentuk itu, lebih bagus meminta nasihat dari Ombudsman. Kalau Ombudsman itu grassroots-nya cukup kuat, menyentuh persoalan di bawah. Mereka sudah yang bertumbuh. Kita ketahui bahwa banyak persoalan-persoalan di KPK selama ini juga baik menyangkut pegawai, menyangkut pekerjaan, kinerja,
juga ombudsman memiliki kompetensi di situ. Jadi untuk melayani pelayanan publik terlebih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya pelayanan publik itu menjadi yang sangat diperdebatkan dan sangat menentukan dalam tinggi nilai indeks persepsi korupsi 34 yang kita peroleh sekarang. Dengan mengawasi pelayanan publik keluhan masyarakat, kemudian ombudsman bisa menjadi lebih menuki kepada persoalan yang sebenarnya untuk kemudian bicara kepada siapa yang disebut sebagai Dewan Pertimbangan atau siapapun yang mau diajak ke Dewan Pertimbangan yang disebutnya penasihat kepada pimpinan negara. Karena bagaimanapun ombudsman ini akan membahas terkait penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika instansi pemerintah. Jadi sekali lagi kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya setelah kemudian tadi kita katakan yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana Anda bisa membenahi KPK daripada membuat badan-badan pertimbangan baru. Ya, mengenai KPK, karena pertimbangan badan yang akan dibentuk ini juga nanti mereka bisa apa sebenarnya memberi nasihat. Mereka juga berada di awang-awang. Yang di bawah di garis root tadi adalah KPK dan ombudsman yang kita sebutkan tadi. Jadi bagaimana ini bisa kemudian bisa lebih efektif, itu sebenarnya pertanyaan kita dari dua lembaga yang sudah kita kenal selama ini. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa ini menjadi bagian yang terpenting di dalam pemberantasan korupsi. Setelah ombudsman tadi, kita lihat berikutnya adalah inspektorat. Kedua adalah inspektorat. Daripada membentuk badan-badan baru, inspektorat ini sebenarnya sebuah badan yang sebenarnya memiliki passion. Mereka ada orang-orang yang berada di inspektorat jenderal di kementerian, ya di inspektorat jenderal di berbagai instansi pemerintah ini bertanggung jawab melakukan pengawasan internal. Mereka ini akan memahami sebenarnya apa yang terjadi di setiap kementerian. Menterinya seperti apa, eselonnya satunya seperti apa, kemudian eselon 2 sampai ke bawah. Mereka adalah badan-badan ataupun unit-unit yang banyak memahami sebenarnya apa yang terjadi di setiap kementerian. Daripada kita membentuk badan-badan baru yang untuk jadi penasihat presiden, pada bagian lain kita tahu mereka hanya berada memberikan masukan yang berada di awang-awang. Inspektorat kementerian, mereka akan memahami, walaupun ada beberapa yang harus diambil dari unit ini, itu sudah kita sepakati, itu tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi mereka. Jadi setelah kemudian tadi kita bicara bagaimana kita harus membenahi KPK, karena ini akan memberikan masukan yang lebih eligible, karena persoalan negeri ini adalah korupsi, sehingga kemudian bisa memberikan kemasukan kepada presiden atau siapapun. Berikutnya adalah ombudsman. Ombudsman juga yang memahami, karena itu fungsi mereka adalah, bahkan beberapa hari belakangan ini ada diskusi tentang ombudsman untuk kemudian berdiskusi atau katakanlah KPK bagian dari ombudsman atau ombudsman bagian dari KPK. Ada perdebatan-perdebatan, tapi mainstream ombudsman secara internasional dan mereka yang mengawasi pelayanan publik dan keluhan masyarakat. Setelah kemudian kita ulangi lagi nomor 3 tadi adalah kita sebut sebagai inspektorat yang memahami, dan inspektorat di bagian instansi pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan internal daripada membentuk badan baru. Kemudian yang lain adalah yang paling penting adalah badan pemeriksa keuangan. Badan pemeriksa keuangan ini adalah mereka yang berbicara mengenai, mereka yang mengevaluasi, melakukan pemeriksaan keuangan negara di setiap sen uang negara yang harus diperiksa. Karena persoalan kita adalah persoalan keuangan negara, kerugian negara. Walaupun nanti di ujung-ujungnya tindak pidana menjadi hal yang harus menjadi bagian daripada hasil audit dari BPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPK-nya sendiri ini juga saat ini menjadi sorotan karena 9 pimpinan di BPK itu mostly highly political risk, jadi mempunyai risiko tinggi benar-benar latar belakang mereka. Makanya kemarin ada pencalonan baru pimpinan BPK juga menimbulkan tanda tanya karena mereka mempunyai latar belakang politik. Ini sesuatu yang harus dibenahi daripada kita membentuk badan-badan baru yang katakanlah eligible atau punya kemampuan memberi nasihat kepada presiden. Itu highly political motif sebenarnya. Yang penting untuk menjadi penasihat presiden adalah BPK, karena mereka yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, karena persoalan kita sekarang ini keuangan negara, memberikan rekomendasi, meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Tetapi lagi-lagi ketika kemudian mereka penuh dengan syarat latar belakang politik, sulit juga kita katakan bahwa kinerja mereka dari satu ke sari, dari tahun ke tahun, kalau dikatakanlah produk dari mereka ini wajar tanpa pengecualian atau katakanlah disclaimer atau syarat-syarat hasil pengujian yang lain. Tapi kalau ini tidak dimuarakan untuk kemudian disampaikan kepada presiden yang akan mengambil keputusan di dalam melaksanakan pemerintahan, tentu akan menjadi lebih tidak berguna, apalagi kalau sampai ada badan baru yang dibentuk untuk kemudian kinerjanya bisa kita perkirakan highly
motif politiknya tinggi ya. Berikutnya, kita juga paham bahwa kementerian-kementerian ini atau lembaga-lembaga ini kan sangat rentan terhadap korupsi. Oleh sebab itu banyak kementerian, lembaga diidentifikasi rentan korupsi, perlu reformasi internal, peningkatan pengawasan, penguatan mekanisme anti korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tentunya tidak juga harus dilakukan lewat katakanlah tadi Dewan Pertimbangan Presiden atau apapun namanya. Kalau kita bilang DPA tadi itu adalah demi percepatan anti korupsi, itu yang lebih baik daripada Dewan Pertimbangan dan seterusnya itu. Nah, bagaimana kementerian ini bisa efektif? Tentu karena memang kementerian di bawah menteri, yang menterinya yang day to day mereka melakukan pengawasan terhadap apapun yang terkait dengan persoalan-persoalan keuangan, pembuatan kinerja, persoalan integritas, persoalan katakanlah juga target-target yang harus dicapai. Kalau kita katakan Menteri Keuangan, apakah mereka bisa mengawal pertumbuhan ekonomi sekian persen? Kalau kita katakan Menteri Pertanian bisa bergawasi bagaimana logistik, pupuk, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa yang paling utama bahwa sebenarnya bukanlah membentuk DPA yang kita sebut sebagai adanya Dewan Pertimbangan itu. Yang paling penting sebenarnya kalau kita mau ingin lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembangunan di negeri kita harus masuk kepada detail-detail mencegah, mendeteksi, menindak korupsi di Indonesia. Dimaksimalkan. Jadi kita sebut sebagai DPA ini adalah demi percepatan anti korupsi, mencegah, mendeteksi, menindak korupsi di Indonesia. Atau kalau tidak, kita hanya penuh dengan retorika dalam pembangunan. Semua persoalan kita, sekali lagi persoalan kita di negeri ini sebenarnya adalah persoalan perilaku korupsi yang masih terus belum bisa kita selesaikan dari hari ke hari. Dan sampai per hari ini, kita katakan ini 21 Juli 2024, kita belum melihat ada satu diskusi yang menunjukkan adanya suatu keinginan besar terhadap pemerintahan yang akan segera berakhir nanti bulan Oktober terhadap pemerintahan yang baru, untuk mereka mengatakan bahwa yes, kita mempunyai planning yang kuat untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan DPA demi percepatan anti korupsi ini adalah lebih baik dilakukan daripada kita melakukan sesuatu yang sebenarnya membentuk badan-badan baru yang belum bisa kita sebutkan seperti apa sebenarnya kinerjanya. Sebab itu kita perlu mengupgrade banyak hal di kementerian tadi kita sebut, mulai dari KPK, Ombudsman, Inspektorat, BPK, dan semua kementerian. Untuk kemudian kita bisa memproduk sebuah kinerja yang memungkinkan kita bisa melakukan banyak hal di dalam pemberantasan korupsi dan efisien. Kemudian negeri ini menjadi lebih berada dalam posisi yang cukup kuat untuk kemudian mensejahterakan rakyatnya atau membuat rakyatnya menjadi lebih berbahagia. Jadi sekali lagi ini negeri kita, mari sama-sama kita dukung DPA demi percepatan anti korupsi, bukan DPA yang disebut-sebut oleh beberapa orang belakangan ini, Dewan Pertimbangan segala macam itu, karena ujung-ujungnya kita bisa bayangkan kinerja apa yang mereka buat, dan yang paling mengerti adalah dalam paling poin utama sebenarnya tadi yang kita sebut, bagaimana kita demi percepatan anti korupsi ini dengan meningkatkan peran KPK, Ombudsman, Inspektorat, kemudian BPK pada bagian lain setiap kementerian. Oke, until then, yes, kita tunggu aja apa ada planning yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, atau kita katakanlah bisa kita kembangkan untuk kemudian bagaimana demi percepatan anti korupsi ini bisa dijalankan dengan baik dan benar, sehingga kemudian kita bisa kembali lagi menjalankan amanah tugas kita masing-masing, apakah itu di pemerintahan, di swasta, atau katakanlah kalau Anda NGO, atau kalau Anda seorang dosen atau seorang guru. Sebab sekarang ini penuh dengan keanehan-keanehan. Ada seorang murid SD yang dapat nilainya tinggi, tetapi kemudian tidak pernah juara satu hanya karena dia bukan dari terkait langsung dengan kepengurusan di sekolah itu. Ada juga mendapatkan profesor dengan gampang dan seterusnya. Semakin crowded. Jadi mulai dari SD, kemudian ada pencucian rapor dan seterusnya. Crowded ya, hampir tiap hari kita dengar ada masalah di negeri ini. Dan persoalan integritas dan pedang pemberantasan korupsi maupun integritas tidak dilaksanakan 9 tahun terakhir ini. Oke, until then, sekali lagi, see you next time, bye.